Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita akan masuk di sesi yang kedua. Kita akan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu setelah kita kemarin membahas tentang thaharah. Nah, kita di sini nanti akan mengenal hukum-hukum dalam Islam, ya. Silakan siapkan bukunya. Ya, hukum-hukum di dalam Islam. Di situ ada 5, ya. Ya, ada 5 hukum Islam, ada 5. Yang pertama adalah wajib. Ya, wajib yaitu perintah yang mesti dikerjakan, ya. Jadi kalau wajib ini adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, ya. Jika perintah tersebut dipatuhi, dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa, ya. Misalkan perintah untuk sholat, perintah untuk puasa Ramadan, ya. Perintah untuk membayar zakat yang sudah sampai nisabnya, ya. Lalu perintah juga untuk menutup aurat, ya. Jadi saya wasiatkan bagi Bapak Ibu peserta pesantren mu'alaf, ya, hendaknya kita berusaha untuk menutup aurat, ya. Ketika kita keluar dari rumah atau kita bertemu dengan seseorang yang bukan mahram kita, maka kita harus menutup aurat. Kenapa? Karena ketika kita tidak menutup aurat, ya, atau kita melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, maka di saat itulah kita telah berbuat dosa. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemarin sudah saya sampaikan, ketika seseorang anak Adam itu dia melakukan kemaksiatan, di situ adalah kumpulan-kumpulan dari dosa yang itu harus dibersihkan. Di mana bersihkannya? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ini adalah sebuah kewajiban. Ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika dia tidak dilaksanakan, dia akan mendapatkan dosa, ya. Lalu yang kedua adalah sunat, ya. Sunat yaitu anjuran. Ya. Sunnah atau sunat itu, ya. 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 Jadi segala hal yang di situ dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, baik perkataannya, perilakunya, itu ketika kita melakukan sunnah atau sunat ini, maka di sini akan mendapatkan sebuah apa? Pahala. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. Ketika tidak dilakukan apa? Tidak berdosa. Ya, jenengan sholat duha. Sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, ketika tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan, bagaimana? Tidak berdosa. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan atau amalan-amalan sunnah, di situ akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan-kesalahan, ya. Banyak orang terkadang melakukan hal yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Suka puasa Senin Kemis, gitu. Suka sholat duha, tapi tidak menutup auratnya, gitu. Masih makan riba, lah itu sama, ya. Padahal hukumnya riba itu adalah
wajib kita tinggalkan. Nah, kalau sunnah ini ketika kita melaksanakan mendapatkan pahala, gitu. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan bagaimana? Ya tidak berdosa, tetapi mengangkat derajat kita, makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu haram. Yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya. Minuman keras, nah, itu haram. Ya. Nah, ketika kita meninggalkan, di situ mendapatkan pahala. Ketika kita lakukan, malah kita minum minuman keras, ya di situ kita nantinya haram. Ya, kita akan kena dosa. Perbuatan zina, ya, sesuatu yang ketika kita tinggalkan, kita tidak melakukannya, nah, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita ini melakukannya, nanti terkena dosa. Yang keempat, Bu, ini itu hukum Islam yang keempat. Setelah tadi yang pertama adalah wajib, yang kedua sunat atau sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh. Makruh. Ya, jadi kalau nanti misalkan Bapak Ibu yang mungkin mualaf kan masih asing gitu. Makruh itu apa toh? Nah, ini nanti kan dengan ini kan kita paham. Ya. Makruh itu adalah larangan yang tidak keras. Ya. Jadi larangan yang tidak keras. Kalau yang haram ini tadi larangannya keras. Kalau yang makruh itu larangannya tidak keras. Jadi kalau dilanggar itu tidak berdosa, Ibu. Dan jika ditinggalkan diberi pahala. Hukumnya makruh. Misalkan apa, Bu? Makruh. Misalkan jenengan makan itu berdiri, itu hukumnya makruh. Nah, jenengan makanan panas ditiup, nah itu makruh. Nah, kalau bisa ditinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Apalagi misalkan jenengan tidur tengkurap ya, Bu ya. Jadi tengkurap, nah itu hukumnya makruh. Kalau bisa ditinggalkan. Kakinya sini kalau tidak kelihatan. Nah, ya. Enggak apa-apa. Ya. Lalu tidur tadi tengkurap. Terus apa lagi? Jenengan kakinya ketika tidur menghadap kiblat. Nah, lihatin, Bu, kalau jenengan tempat tidurnya bagaimana kakinya, menghadap kiblat atau tidak. Nah, itu makruh hukumnya. Makruh itu kalau bisa ditinggalkan. Nah, kaki misalkan ini kiblatnya kan sana, lah ini sini. Nah, gini gitu. Nah, itu enggak boleh. Hukumnya makruh. Nah, makruh itu kalau bisa ditinggalkan. Ya, berbeda dengan haram. Kalau haram ini larangannya keras. Lah kalau makruh ini jenengan melakukan tidak dosa. Tapi yang iso ki tinggalno. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Gitu nggih. Lalu yang kelima. Nah, nanti juga barangkali kalau jenengan nanti mendengar juga ada hukum yang kelima. Ya. Hukum yang kelima, Bu, yaitu apa? Mubah. Nah, mubah itu yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Nah, kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Jadi ini hukumnya itu mubah itu mau dilakukan atau tidak mengapa, Bu. Boleh-boleh saja, bos. Bahasane anu itu boleh-boleh saja. Gitu, Bu. Misalkan jenengan itu Mas, kalau saya misalkan saya catur atau pingpong, hukumnya bagaimana? Hukum dasarnya ya boleh saja. Tapi sesuatu hukum itu misalkan tadi ya dari boleh. Awalnya boleh hukumnya dasarnya. Misalkan jenengan pingpong. Nah, terus ternyata nanti kalau pas menang, sing menang sopo untuk duit, nah itu kayak judi nantinya. Nah, itu jadinya terus tidak boleh. Jadi yang mendasar mubah itu kok men diperbolehkan.
Intinya gitu. Gitu. Dikerjakan ya ora apa-apa, gitu. Ora dikerjakan ya ora apa-apa kayak tadi. Lah aku ora pingpong ya wis ya ora dosa. Ya ora entuk pahala. Aku catur gimana? Catur itu ya sama, jenengan itu tidak mendapatkan pahala, juga tidak berdosa. Tapi tadi sesuatu kaidah itu juga nantinya kembali ke yang menyertainya. Kayak tadi nggih, hukumnya jenengan pingpong, gitu. Pingpong itu nantinya setelah menang pingpong ternyata pingpongnya kan mubah Ibu, boleh saja. Tapi ketika pingpong nanti yang menang itu dapat duit misalkan, sing kalah harus ngasih misalkan 100.000, lah itu berarti nantinya sudah judi, ya, jadi haram lagi. Ya. Tapi yang mendasar Bu, hukum dalam Islam itu dia mencangkut 5 hal ini. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah atau sunnah, terus yang ketiga adalah haram, yang keempat itu makruh, yang kelima itu mubah. Nah, dasar dari pengambilan hukum ini, dasar pengambilannya itu diambil dari mana? Sumber pengambilan suatu kaidah itu bisa menentukan bahwasanya itu wajib, itu sunat, itu haram, itu makruh, itu mubah, itu bagaimana? Nah, dasar hukumnya ini Bu. Ini sudah ya Bu, saya hapus ya. Nah, dasar hukum pengambilannya tadi itu diambil dari mana? Nah, yang pertama itu adalah dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, terus yang kedua Bu, itu dari hadis. Jadi hadis Rasulullah SAW, hadis itu adalah segala perbuatan, gitu, perkataan, gitu, perkataan, perbuatan, lalu di situ takriyah atau yang nantinya akan dilakukan. Jadi sesuatu yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW, gitu. Kayak contoh misalkan dulu ketika puasa Asyura, terus para sahabat mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, orang-orang Yahudi Nasrani itu juga memuliakan, gitu. Dia berpuasa pada hari 10 Asyura. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, maka ketika besok saya menjumpai tahun berikutnya, gitu, puasalah kalian sebelum atau setelahnya, atau sebelum atau setelahnya saja, kan itu. Nah, tetapi sebelum menjumpai itu ternyata Rasulullah SAW itu meninggal. Nah, itu sesuatu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW di kemudian hari. Meskipun Rasulullah SAW itu belum melakukannya, atau sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, pernah ada seorang sahabat itu dia puasa, dia melakukan sholat, habis wudu dia sholat. Nah, itu adalah sahabat Bilal bin Rabah, dan itu didiamkan oleh Rasulullah SAW dan dipuji malah. Nah, itu juga bagian dari hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi segala perkataan, perbuatan, ya, lalu sesuatu yang di kemudian hari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, lalu yang didiamkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu bagian dari hadis Rasulullah SAW. Nah, terus yang ketiga Bu, itu adalah ijma. Ijma itu kesimpulan dari para mujtahidin. Jadi para ahli agama atau para ulama yang kafaah ilmunya itu dia sudah memenuhi syarat, hafal Quran, hafal ribuan hadis, bahasa Arabnya dia penguasaan dan lain sebagainya. Nah, di situ dia menyimpulkan. Nah, menyimpulkannya ini tentunya dari ini Bu, dari Al-Quran, dari hadis. Nah, ini baru yang tingkatan yang ketiga, yaitu isma, isma ulama kan gitu.
Ya. Terus yang ketiga, yang keempat Bu, yaitu kias. Nah, dari dasar hukum inilah lalu segala hukum yang ada di dunia ini, baik kita dari lahir sampai kita meninggal, itu semuanya lengkap dalam Islam. Sangat berbeda sekali dengan agama yang lainnya, di mana agama yang lainnya itu sesuatu yang paling besar aja itu tidak ada ketentuannya, apalagi hal yang detail. Kalau dalam Islam hal yang kecil saja itu semuanya dirinci, berdasarkan dasar ini. Dan tadi hukum dalam Islam telah dibagi 5 tadi. Jadi untuk apa? Untuk kebahagiaan, keselamatan manusia tersebut. Ibarat sering kemarin saya sampaikan, ketika kita beli Honda, mobil atau motor atau merek apapun, atau kita beli barang elektronik, pasti ketika kita membeli suatu barang, di situ pabrik itu akan dia memberikan pedoman. Untuk siapa? Untuk apa itu pedoman itu? Nah, itu untuk nantinya awetnya barang tersebut, gitu. Biar tidak cepat rusak dan lain sebagainya. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla, ya, menurunkan pedoman-pedoman yang dari kitab-kitab sebelumnya, ya, sampai kitab akhir zaman. Jadi dari Zabur, Taurat, gitu, Injil atau Alkitab itu, dan yang terakhir itu adalah Al-Quran. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kebahagiaan, keselamatan hidup manusia selama dia di dunia. Ya, ketika manusia itu dia mengikuti perintah Allah, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempatnya yang dulu Allah menempatkan manusia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika manusia tersebut dia justru condong kepada bisik rayuan setan, nah dia akan kembali kepada tempatnya setan. Yang mana setan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah. Ya, karena telah dihinakan Allah karena tidak mau taat tunduk patuh. Ya, disuruh tunduk kepada Adam tidak mau. Makanya Allah mengusir setan yang awalnya di surganya Allah, diusir, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di bab akidah sudah saya sampaikan ya. Jadi ketika mau dimasukkan ke nerakanya Allah, setan ini dia minta izin. Ya, iblis ini dia minta izin. Ya Allah, berilah saya masa tangguh, ya. Kemarin sudah saya jelaskan di dalam surah Al-A'raf, di ayat yang ke-12 sampai yang 17 itu ya, kalau kita baca itu. Nah, lalu minta masa tangguh. Nah, lalu Allah memberikan masa tangguh sampai kapan? Sampai manusia itu dibangkitkan. Nah, ini pertarungan Bapak Ibu. Nah, kita itu punya musuh yang nyata, yaitu setan, yaitu iblis yang selalu menggoda manusia. Yang dari 2 golongan, minal jinnati wan nas. Nah, ini ada dorongan. Ketika jenengan misalkan saya ndak sholat, itu juga wis rasa sholat nopo sholat untuk wong kowe sholat wae kowe uripe rekoso ngono. Wong kowe sholat kae lho, kowe rak sholat wae uripe malah enak. Ya, itu terus Bu, bisik-bisikan terus. Nah, begitu pula sama sini Bu. Ada bisikan. Nah, engko pone jadi ada malaikat yang juga memberikan penguatan juga gitu. Kamu kalau sholat nanti dapat pahala, gitu. Nanti dapat surganya Allah, gitu. Hatinya jadi tenang dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi nanya sebentar. Kadang tuh saya tuh kasihan sama setan. Kalau saya pribadi, aku tuh kadang nggak lihat sholat gitu. Tapi biasanya yang kena setan. Iya. Kadang mungkin dari kitanya mungkin apa dari kitanya sendiri yang memang nggak mau. Berarti memang kalau kita melakukan hal yang buruk-buruk itu memang dari setan, atau karena sebetulnya gini, Allah kan memberikan kita kan akal budi untuk berpikir. Kamu kalau melakukan ini ya kamu akan mendapat kebaikan, kalau kamu melakukan ini kamu kalau hal yang aku larang kamu akan mendapatkan siksa neraka kan gitu. Dalam pemikiran saya bahwa berarti kalau aku melakukan suatu kesalahan ataupun hal yang tidak disukai sama Allah, berarti itu dari akal budiku, akal pikiranmu sendiri yang aku yang nggak mau ngikutin Allah gitu. Jadi kadang saya itu berpikir kasihan setan salah-salahin, padahal itu dari kita yang akal budi kita sendiri yang memang tidak mengikuti Allah gitu. Itu betul apa enggak? Iya, betul Bu. Cuma dorongan setan itu dia pasti menggoda. Ya. Dan tadi manusia itu dia juga punya hawa nafsu. Makanya qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang dia itu disucikan jiwanya,
yang dia itu, jadi Allah kan telah memberikan pilihan. Kowe pengen sesat kemarin ya di dalam surah As-Samsi itu ya. Itu kan kalau mau sesat silahkan gitu. Kalau mau mengikuti petunjuknya Allah juga silahkan. Tapi di situ Allah menguatkan. Ketika engkau memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah gitu. Beruntung kan itu. Kenapa? Nanti akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Dan itu memang tadi Bu, memang ada juga dari dorongan hawa nafsu. Mis aku malas, aku merah sholat terus karep to aku. Kayak itu juga ada. Tapi dorongan dari setan itu makanya kita harus sering meminta perlindungan. Gitu. Kita harus minta sama Allah, meminta perlindungan dari siapa? Dari godaan setan itu. Jadi memang dari dorongan diri kita juga tadi Bu. Makanya kan ketika Nabi Adam alaihissalam itu dia berbuat dosa, itu kan dia sering mengucap Robbana dzolamna anfusana. Ya Allah, Robbana dzolamna anfusana, ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Gitu. Berbuat dolim, gitu. Tidak mau taat tunduk patuh. Kalau kita tidak mau tunduk patuh itu kita berbuat dolim, gitu. Karena nanti kelak kita akan mendapatkan siksaan, gitu loh. Gitu. Robbana dzolamna anfusana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Robbana dzolamna anfusana, ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, watarhamna, dan tidak merahmati kami, watarhamna lanakunanna minal khosirin, maka sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang walatakunanna minal khosirin, orang-orang yang rugi nantinya. Gitu. Telah diberikan kesempatan, telah diberikan waktu, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, malah disia-siakan untuk bermaksiat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang bagian dari mukhlisin alahuddin, yaitu orang yang ikhlas mau tunduk patuh diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ikhlas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hakikatnya diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sesi yang kedua. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Akhirul dawana usikum wa nafsu taqalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek dulu. Ini yang bab ini dulu.